Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih seputar masalah zakat. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum mengeluarkan zakat sebelum mencapai haul atau sebelum datangnya haul. Artinya nisabnya sudah sampai tetapi belum setahun. Bolehkah kita mempercepat membayarnya dalam keadaan kita sudah tahu bahwa harta kita pasti sampai nisab? Jadi setelah mencapai nisab, kita tidak nunggu setahun, kita langsung bayar. Apakah itu dibolehkan? Para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan dibolehkan. Kalau sudah mencapai nisab dan kita tak menunggu setahun lalu kita membayar, bisa jadi karena kekhawatiran kalau nanti sampai setahun takut hartanya habis atau terpakai sia-sia. Dan hari ini penarikan zakat sebelum datangnya haul itu sudah dilakukan di dalam dunia PNS. Tiap-tiap bulan dipotong, tiap bulan dipotong. Tentu dengan keyakinan orang yang mengelolanya bahwa orang ini akan sudah mencapai nisabnya. Namun walaupun begitu, tidak boleh memotong gaji dari PNS yang sebenarnya tidak terkena zakat. Tidak boleh memotongnya dengan alasan zakat, karena zakat itu prosedural. Kalau tidak mencapai nisab, ya tidak boleh. Akhirnya terpaksa para PNS mengatakan ya sudahlah, sedekahkan sajalah. Di sini ada unsur kezaliman. Baik, kemudian kita juga sudah bahas apa hukumnya ketika sudah sampai waktu untuk membayar zakat, nisabnya sudah sampai, haulnya sudah sampai. Lalu kemudian ketika keesokan harinya kita akan membagi atau mendistribusikan zakat tersebut, ternyata sesuatu terjadi, yaitu hilangnya uang. Atau kalau zakat emas, tiba-tiba emas itu hilang. Kalau kita punya ternak, tiba-tiba ternak itu semuanya mati,
sedangkan kemarin sudah sampai waktu untuk membayar zakat. Pertanyaannya, perlukah diganti atau gugur zakatnya? Menurut jumhur ulama tidak gugur. Tidak gugur zakat kalau sudah sampai waktu untuk membayar, artinya sudah sampai nisab, sampai haul, dan kita merencanakan akan kita beri zakat ini mungkin besok atau lusa, lalu kemudian hilang atau binasa harta tersebut, maka tidak gugur, tetap wajib bayar, namun menunggu kapan harta itu atau rezeki itu muncul kembali, tetap wajib bayar. Jadi yang hilang saja tidak gugur, apalagi kita yang tidak bayar zakat dengan sengaja sudah beberapa tahun, itu tidak gugur dengan merasa tidak tahu. Dulu tidak tahu karena tidak pernah ikut pengajian, sekarang sudah tahu, maka wajib diqadha, zakatnya wajib diqadha. Bagaimana cara qadhanya ibu, bapa? Melakukan salat duhur, setelah salat duhur, itu bukan qadha zakat, itu qadha salat. Jadi baik dah qadha zakat dengan sembahyang. Jadi qadhanya ya hitung kembali, hitung kembali berapa tahun sudah kita tidak bayar zakat, dan ditaksir berapa kira-kira kewajiban kita di masa itu. Nah, ini banyak kejadian yang tidak bayar zakat dalam keadaan lupa, tidak tahu. Begitu sudah tahu wajib qadha. 10 tahun ke belakang wajib qadha. Ya tentu setiap tahunnya bisa jadi berbeda-beda, tapi wajib bayar. Kalau tidak bayar, meninggal, tunggu munculnya ular yang bernama suja', yang kepalanya botak karena terlalu banyak bisa, lalu mulai menyiksa orang yang tidak membayar zakat itu. Maka sebelum ketemu sama ular itu, selesaikan di dunia. Baik, kita lanjut. Berikutnya baru kita masuk kepada anwa' al-amwal allati tajibu fiha az-zakah, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Jadi dia tidak semua harta benda wajib dizakatkan, hanya benda-benda atau harta yang telah ditentukan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas satu persatu, tapi secara umum untuk kita ketahui lebih dahulu bahawa benda-benda yang wajib dizakatkan mulai dari emas dan perak, kemudian harta berupa pertanian, perkebunan, nanti ada jenis-jenisnya, detailnya nanti. Kemudian barang tambang, lalu kemudian menemukan harta karun, lalu hewan ternak. Jadi termasuk nanti dalam pandangan ulama kontemporer termasuk zakat profesi. Kita mulai dulu dengan zakatu an-nuqud, yaitu wajib membayar zakat pada emas dan perak. Dan ini tidak ada khilaf di dalamnya. Artinya seseorang yang telah mempunyai emas dan perak, lalu kemudian sudah mencapai nisabnya, lalu mencapai haulnya, maka wajib bayar zakat. Apa yang dimaksud dengan emas dan perak di sini, yaitu az-zahab wal fiddah sawa'un kana madrubain atau kana sabaik, yaitu emas, artinya betul-betul emas,
bukan imitasi, bukan kuningan yang seperti emas, betul-betul materinya emas, atau perak murni, baik yang telah dipukul, madrub itu dipukul tu maksudnya sudah dibentuk jadi kalung, jadi cincin atau apa saja, ataupun sabaik itu batangan, ya. Jadi baik yang sudah dibentuk atau jadi batangan, ya. Ataupun dia berbentuk bejana, ya. Artinya sesuatu yang kita jadikan fasilitas di dalam rumah, ya. Kadang-kadang kan ada orang yang membuat sendok dalam rumah, ya, atau piring dari emas, walaupun itu sebenarnya haram, tapi kalau ada pun maka dia tetap dihitung bahagian daripada zakat emas dan perak, ya. Nah, zakat emas dan perak ini, itu yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran, dan sekaligus ancaman bagi mereka yang tak mengeluarkan zakatnya. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu kemudian tidak memberikan zakatnya, maka kabarkan berita gembira kepada mereka, fabashshirhum. Jadi nyindir nih, Allah menyindir sekaligus menghinakan. Kasih tahu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'azabin alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini masalah emas dan perak langsung Allah sebut karena kebiasaan dari dulu orang menyimpan emas dan perak. Kalau di masa Nabi dan sahabat, itu memang kehidupan mereka dengan emas dan perak. Uang dinar itu terbuat dari emas asli, dan perak itu juga terbuat dari perak asli. Dinar emas, dirham perak, dan mereka bermuamalah dengan dua mata uang tersebut, ya. Dan mereka kalau disebut menyimpan uang berarti menyimpan emas. Namun hari ini uang yang kita pakai tulisannya 100.000, tetapi bendanya bukan bernilai 100.000. Tulisannya saja 100.000, tetapi bendanya itu hanya kertas, yang kalaupun kita beli kertas itu mungkin paling mahal 5.000, ya. Tak sampai pun 5.000. Itu kertasnya kualitas bagus, ya. Istilahnya kalau basah pun dah hancur. Nah, itu kita hari ini fungsinya sama seperti fungsi emas, tetapi materinya tidak lagi berbentuk emas. Kalau dulu jual beli memang betul-betul alat tukarnya emas. Makanya kalau kita pikir-pikir mana kehidupan yang lebih kaya antara kita dan orang dulu, lebih kaya orang dulu, ya. Jadi betul-betul dia menggunakan emas sebagai alat tukar, dan itu paling stabil untuk menghilangkan menangani inflasi, deflasi, macam-macam itu. Kalau emas tidak bergeming karena dia mengikuti perkembangan, ya. Jadi hati-hati dengan ancaman Allah, akan ada azab yang sangat pedih bagi mereka yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak memberikan zakatnya. Dan bagaimana bentuknya? Nah, lebih dahsyat lagi, Nabi langsung menggambarkan bentuk siksanya berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah berkata, ma min sahibi zahabin wala fiddah, ya. Orang-orang yang mempunyai emas dan perak, la yuaddi haqqaha, tapi tidak membayarkan zakatnya, illa iza kana yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, sufihat lahu safaih min nar fa uhma 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabinahu wa dhahrahu kullama baridat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi kata Nabi, ini semua yang tak mau bayar zakat emas dan perak nanti akan dilentangkan di atas sebuah lempengan besi, di atas lempengan, ya, iaitu di dalam neraka Jahannam. Jadi pasti masuk neraka ni. Lalu kemudian mereka setelah dilentangkan disetrika dari setrika api neraka. Yang disetrika langsung disebut oleh Nabi, iaitu mulai dari jidatnya, lalu perutnya, punggungnya. Jadi kayak kita gosok baju, dibalik-balik. Ya, itu ketika sudah hampir hancur tubuh itu, maka diulang kembali, terus diulang. Dan satu hari itu, kata Rasulullah, itu satu hari di dalam neraka, dalam siksaan itu adalah 50,000 tahun yang kita hitung. Berarti kita kalau nak bayar zakat emas dan perak, divonis Allah satu hari saja dalam neraka, disetrika, digosok-gosok, berarti lamanya sama seperti 50,000 tahun kita hidup. Maka tanya mentang baru 50 tahun hai dah udip boleh. Apalagi yang dah lulus PNS. Baru 50 tahun saja sudah nak mau hidup lagi. Susahnya hidup. Bagaimana kalau disiksa 50,000 tahun? Maka berhati-hatilah menyimpan emas dan perak yang tidak dibayarkan. Lalu di ujung hadis baru Nabi katakan, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Jadi kalau sudah selesai di proses setrika itu terus-terusan, nanti baru dia diizinkan apakah ke surga atau ke neraka lagi. Maksudnya gosok itu untuk membalas, setrika itu untuk membalas keburukannya, nak mau taat membayar zakat emas dan perak. Sudah selesai, rupanya ada dosa lain lagi yang dicampakkan lagi ke neraka dengan berbagai dosa yang lain. Jadi ini ancaman yang betul-betul langsung disebutkan modelnya. Jadi Allah kalau sudah berjanji tak akan mungkin diingkari. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jenis emas itu yang sudah kita sebutkan tadi, itu apapun yang dimiliki, bahkan sampai al-awani yang saya sebutkan tadi, misalnya itu bejana-bejana. Al-awani itu macam model perabotan, ya, yang kita gunakan di dalam rumah, apakah kita pakai ataukah untuk sekedar perhiasan taruh dalam rumah. Nah, itu semuanya dihitung zakatnya. Walaupun sebenarnya tidak boleh memakai perabotan makan minum dari emas, karena di situ ada letak kesombongan. Kalau Raja Brunei Darussalam, Hasanah Bolkiah, singgasananya dari emas, di dalam rumahnya itu penuh dengan emas dan perak. Bahkan saya lihat pesawat pribadinya, toiletnya aja dari emas. Dalam pesawat pribadinya apa? Yang toilet untuk doa, itu dari emas. Toilet dari emas kan ada doa apa? Begitulah. Sebenarnya
itu tidak layak dilakukan oleh seorang yang punya ilmu. Ya. Jadi ini perkara yang perlu difahami dari awal tentang bahayanya memiliki hal seperti ini. Nah, baik. Kemudian berapa nisab? Berapa nisab untuk emas dan perak? Maksud nisab ambang batas kapan kita mulai menghitung bahawa itu sudah wajib zakat. Dalam timbangan para ulama, jadi yang disebutkan di dalam keterangan awal dari Nabi itu adalah 20 misqalan atau dinaran, iaitu 20 misqal. Dan ketika menghitung berapa 20 misqal itu, disitulah terjadi sedikit-sedikit perbezaan. Ada yang mengatakan iaitu 91 gram. Namun hitungan yang lebih akurat iaitu wali na'tamida 'ala al-aqal min babil ihtiyat. Hitungan yang lebih akurat masuk ke dalam bab berhati-hati, maksudnya jangan sampai kita nak bayar padahal sudah kena. Maka sepakat para ulama menjadikan nisab emas itu adalah 85 gram, 85 graman, 85 gram emas. Itu ambang batas nisabnya. 85 gram, kalau satu manyam 3 gram, satu manyam 3 gram. Berarti kalau diukur dengan manyam 85 gram sekitar 28 manyam. Sekitar 28 manyam. Jadi kalau bapa ibu menyimpan emas melebihi 28 manyam, karena orang Aceh lebih mudah kebiasaan menghitung dengan manyam. Barang siapa yang sudah punya emas melebihi 28 manyam, maka itu sudah terkena nisabnya. Berarti kalau gram 85 gram. Sekarang 1 gram, siapa yang baru kahwin? Padum 1 gram, Padum Ilham baru 1 gram. 1 gram sekarang berapa Pak? 1 juta ya, sekitaran 1 juta lah. Nanti karab 85 juta. 1 gram, bukan 1 manyam. 1 gram. Kalau 1 gram 3 juta, tak mungkin. Itu 1 manyam ibu. Sekitar sejuta. Sekitar sejuta. Jadi memang akuratnya hitung dengan gram. Berapa gram yang sudah kita miliki. Nah, itu disebut nisab emas. Ini kalau ada yang mengatakan panena 85 gram, si kurang plus. Ini yang disebut oleh para ulama ini agar kita lebih berhati-hati. Maksudnya bilangan ini sudah sampai. Tak usah tunggu sampai ke 90. 85 gram saja itu disebut sudah sampai. Kemudian kalau perak itu kalau dihitung dengan hitungan hari ini, maka yang lebih dekat kepada hitungan nisab adalah 595 gram kalau perak. Kalau perak itu 595 gram. Jadi ini yang perlu difahami awal. Kalau kita sudah punya emas atau perak sebanyak itu, maka siap-siap menunggu syarat yang kedua. Apanya? Yaitu haul.
haulun ayahula al-haul, menunggu umur nisabnya 1 tahun. Yang ditunggu itu bukan semenjak dimiliki emas itu, tapi semenjak emas itu mencapai nisab. Itu yang banyak orang salah faham. Jadi situnnya umur nisab, bukan umur semenjak memiliki emas. Bisa jadi kita sudah lama punya emas, karena orang punya perak tidak terlalu ini, jarang pun orang punya perak kan. Tapi emas sudah lama punya emas, tapi tidak pernah sampai 28 manyam, atau tidak pernah sampai 85 gram, tidak pernah sampai, maka aman. Begitu mau sampai, lalu kita pakainya memang terpakai, sudah ada sekitar 20 manyam, tiba-tiba kita kahwin, berarti dianggap sudah terpakai. Bagi laki-laki nabung lagi, sudah punya lagi 25 manyam, hampir sampai 28 manyam, lalu kahwin lagi, berarti terpakai lagi. Ini kahwin juga kerja, nanti sudah bukan lagi jadi milik suami, itu sudah jadi milik istrinya. Nanti si istri yang simpan, dia dah berah kahwin, bukan yang debit. Jadi ini kalau tidak sampai-sampai, tidak bayar-bayar, berarti tahap awal aja tidak kena nisabnya. Jadi cara menghitungnya begini Bapak Ibu. Begitu kita sudah mencapai nisab, itu catat dulu di kalender. Contoh, ibu selama ini ada emas sekitar 70 gram. Tadi nisabnya 85 gram, tapi tidak kena, berarti 70 gram tidak kena. Nah, tiba-tiba suami memberikan hadiah, dia sedang hang, dia kasih hadiah, dia taruh dalam jus pokat untuk memberi surprise kepada istrinya. Jadi dia kasih surprise ke istrinya. Jadi dia berharap begitu istrinya minum jus itu dapat cincin. Rupanya sampai habis minuman tak dapat. Nanti kaji dibilang ada. Nah, maksudnya ketika istri mendapatkan kejutan itu dari suaminya, lalu kemudian dihitunglah, ternyata yang selama ini 70 gram dapat tambahan dari suami 20 gram lagi melalui cincin itu. Nah, di hari itu berarti ibu sudah memiliki emas melebihi ini nisab, karena tadi ambang batas nisabnya 85 gram. Jadi hari itu juga catat di kalender, hari pertama memiliki emas mencapai nisab. Nah, dari situ tunggu setahun. Jadi kalau diberikan kejutan itu di happy anniversary, jadi misal kita catat 1 Januari, itu tidak langsung bayar, tunggu 1 Januari berikutnya. Sebenarnya hitungnya dengan bulan Hijriah, tapi ini contoh yang lebih mudah. Nah, ketika sudah sampai Januari tahun berikutnya dan emas itu masih berada di ambang nisab, masih di atas nisab, di situ baru bayar 2,5% dari seluruh jumlah emas yang dimiliki. Bukan dari 85 gram, dari seluruh. Jadi ternyata kita dalam menunggu setahun itu bertambah lagi, tambah lagi, dapatlah 120 gram, 40 manyam. Itu nanti hitungnya 2,5 per 100 dikali seluruh jumlah emas, berarti kali 140 gram. Nah, hasilnya itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau begitu mencapai haul, lihat dulu emas itu masih berada di atas nisab. Namun bisa terjadi emas sudah di atas nisab, kita sudah catat di kalender, nunggu setahun. Dalam masa menunggu setahun, tiba-tiba emas itu terpakai.
Jadi dia jatuh lagi, apakah beli Nmax, PCX yang mau beli, atau bayar SPP anak, atau apa sajalah, terpakai. Dan kita tidak dilarang untuk memakai, dan tidak wajib menunggu zakat. Tidak wajib kita jangan pakai, mamak lagi nunggu zakat, tidak wajib. Yang wajib nunggu suami pulang. Jadi sambil nunggu setahun ternyata terpakai sehingga dia turun di bawah nisab. Misal kita berkeinginan untuk memperluas rumah, jadi zakat tidak menahan bahwa tidak boleh gunakan, silakan pakai, berarti turun di bawah nisab. Begitu sudah turun di bawah nisab, maka gugur, nisabnya udah gugur, berarti coret tuh yang di kalender tadi itu, coret, sudah jatuh nisabnya. Kapan harus catat lagi? Begitu dia naik lagi baru catat kembali, tunggu lagi setahun. Makanya orang kadang-kadang kalau pakai itu terusan pakai, dia sampai nisab tapi banyak kepakainya, jual lagi, terpakai lagi. Nah, itu tidak kena karena selalu dia kadang-kadang jatuh lagi di bawah nisab, sudah kita catat jatuh lagi. Pas jatuh itu kita kehilangan syarat pertama, berarti yang kita miliki tidak sampai nisab lagi, maka gugurlah. Nah, yang setahun itu pun gugur karena sudah kehilangan syarat nisab. Begitu naik lagi, catat lagi, tunggu lagi setahun. Nah, tapi kalau sudah di dalam lemari tersimpan lama, sudah melewati setahun, itu kita lihat tidak turun-turun pun, ini tetap wajib membayar. Nah, apakah bayarnya seumur hidup sekali ataukah setiap tahun? Jawabannya disepakati setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Tahun ini sudah bayar, ternyata emas kita masih berada di atas nisab, udah bayar karena terlalu banyak emas, sudah kita bayar 2,5%, tetap masih berada di atas nisab. Tahun berikutnya bayar lagi, selama masih berada di atas nisab bayarlah. Nanti ada orang yang berfikir begini, rugolah, masa emas itu duduk di lemari kita bayar itu terusan. Begitu dia berada di pintu nisab, di bawah pintu nisab, itu tidak bayar lagi, berhentinya di situ. Lalu apakah benar rugi kalau kita membayar tiap-tiap tahun sedangkan kita tidak bertambah? Itu juga perlu difikirkan. Yang pertama, emas itu dia mengalami perkembangan sesuai dengan harga di zamannya. Jadi dia naik sendiri, walaupun duduk di lemari dia gerau. Dan itu secara dunia. Tetapi untuk urusan dengan Allah itu tidak ada yang rugi, karena Allah mengatakan perdagangan yang paling menguntungkan adalah perdagangan dengan Allah. Disebut dengan tijaratan lan tabura, yaitu engkau berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah lan tabur, tidak ada ruginya, kata Allah. Yang kita bayar tiap-tiap tahun itu kita bukan menghabiskan emas itu. Emas itu pindah untuk kita tabung ke akhirat. Jadi nanti ambil kembali hasil ketaatan kita membayar zakat, ambilnya kembali di akhirat. Jadi kerugo. Cuma orang yang tidak mau mikir hidup abadi saja yang merasa rugi. Rugo lah, tip-tip ton dah bayar sedangkan long kan cumanya. Itu cara berfikir, dia pikir hidup di dunia ini kekal, padahal dia perlu menabung di akhirat. Itu belum lagi kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Semua zakat itu bisa membuat suci harta tersebut. Jadi hartanya suci, disucikan Allah, harta yang dia miliki. Lalu membersihkan hati. Kenapa harta yang kita bayarkan zakatnya disebut suci? Karena di dalam harta itu ada hak fakir, miskin. Kalau kita tidak bayarkan zakatnya, berarti kita telah memakan hak mereka. Dengan kita keluarkan, maka harta itu menjadi suci, bahwa Allah pelihara di dalam ridhanya. Lalu kenapa disebut wa tuzakkihim? Itu bisa membuat hati orang yang membayarnya pun bersih. Orang yang bayar zakat itu diberi Allah salah satu kelebihan, hatinya dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari kebakhilan,
dari kekikiran. Jadi dipelihara tidak jadi orang pelit. Jadi nanti masuk dalam surga dalam kalangan orang-orang yang dermawan. Tapi kalau tidak pernah bayar zakat, maka masuklah dia ke dalam neraka bersama orang-orang yang kikir. Karena penduduk neraka salah satu yang paling banyak adalah mereka yang hidup di dunia dalam keadaan kikir. Nah, jadi tidak ada ruginya bayar zakat yang disuruh setiap tahun. Baik, berikutnya. Kalau seandainya kita memiliki emas sekaligus perak, apakah dibayar, dihitung sekaligus? Emas juga ada, perak juga ada, putar persapat masih goi. Jadi kita gabung terus. Karena kalau kita memiliki emas saja, kalau kita hitung tidak sampai nisab. Tapi di samping itu kita juga punya perak. Kalau kita gabung sudah lebih. Nah, pertanyaannya, apakah disuruh gabung untuk menghitung zakatnya atau tidak? Kalau menurut mazhab-mazhab selain Syafi'i, itu disuruh gabung. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan la yudammu ahaduhuma ila al-akhar. Tidak digabung. Tidak hana kebersapat. Jadi kalau emas tidak sampai, perak tidak sampai, ya sudah, berarti tidak sampai zakat. Tidak perlu digabungkan supaya sampai, tidak perlu. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, dia seperti orang yang memiliki unta, memiliki sapi, maka tidak disuruh menggabungkan antara unta dan sapi supaya mencapai nisab, tidak. Jadi ketika emas tidak sampai sedikit lagi, lalu ada perak juga banyak, maka tinggal menunggu nisab masing-masing. Tidak disuruh untuk menggabungkan di antara keduanya. Baik, berikutnya, bagaimana dengan zakat perhiasan? Nah, ini yang sering didengar-dengarkan, zakat perhiasan. Arti perhiasan yaitu dia memakai di tubuhnya menjadi perhiasan. Apakah ini terkena zakatnya? Jadi sepakat juga para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi bahawa zakat perhiasan itu emas atau perak yang dijadikan perhiasan itu tidak terkena zakatnya. Belum selesai, jangan gembira dulu, belum selesai. Jadi jangan bisik-bisik dulu ke samping. Alhamdulillah, beki kena belawinnya. Galom habis lu baru judulnya saja ini kena. Jadi jangan cepat kali tersenyum nanti nangis lagi. Oh kena aku pushi. Tunggu sebentar. Jadi benar bahawa Nabi SAW itu menyatakan dalam hadis, la zakata fil hulli, tidak ada zakat pada perhiasan. Maksudnya perhiasan emas dan perak. Kalau perhiasan lain memang tidak ada zakatnya. Ibu mau pakai mutiara, permata, jamrud, apa sajalah, walaupun harganya lebih mahal daripada emas, itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Tidak ada dalil yang menyuruh membayar zakat. Kemudian dia baru ada zakat kalau diperdagangkan. Misal kerja kita jual-jual mutiara, itu baru ada zakatnya. Tapi kalau kita pakai, walaupun lebih mahal, kan hari ini orang berbangga-bangga permata, pakai misal permata lebih mahal daripada emas dan perak, tapi tidak ada zakatnya. Jadi perhiasan yang terkena zakat itu, perhiasan yang tidak kena zakat itu berdasarkan hadis Nabi, kata Rasulullah, tidak ada zakat fil hulli. Hulli itu perhiasan yang dipakai, tidak ada zakatnya. Dan oh iya,
Saya pikir peringatan dah lewat 15 menit. Karena orang khutbah Jumaat kadang-kadang sering dapat kertas. Baik. Bentar lagi kita ini kan. Jadi perhiasan yang tak kena itu ada syaratnya. Yang pertama, dia tidak melebihi ukuran kebiasaan orang pakai. Lam yakun balighan min al-kasrah ila haddis saraf fi 'urfin nas. Yang tak kena itu, yang ibu pakai yang tak kena itu adalah perhiasan yang tidak melebihi ukuran normal orang pakai. Kebiasaan di satu tempat. Contoh, kalau di Aceh berapa yang dianggap normal? Hanaikan urung embung, hanaikan urung bungo. Berarti berapa manyam yang orang lihat masih normal. Artinya kebiasaan manusia menganggap ini biasalah orang pakai, orang perempuan biasa pakai sebanyak itu misal. Kalau di Aceh berapa misal? 30 manyam. 30 manyam ibu ya. 30 manyam orang menganggap biasa. Contohnya begitulah. Jadi kalau dilihatnya ada gelang, nanti orang bilang raya geleng keanyan, misal. Tapi kakak tu bilang 50 manyam tak kan? Oh, dia fikir benar serta. Berarti 30 manyam dianggap wajar. Jadi kebiasaan uruf, kebiasaan setempat, kalau 30 manyam itu yang tak kena zakat. Tapi kalau sudah melebihi 30 manyam, yang orang mengatakan bukan ledan pakai emas. Misal kita lihat pakai emas tu sampai dari sini sampai ke siku. Sampai ke siku. Apa ibu pernah lihat Cik Sam? Cik Sam jual keripik. Cik Sam tarik. Ada beli keripik di Cik Sam. Ni bapak-bapak ni pura-pura nak kenal Cik Sam. Dia curiga ke bapak-bapak. Kalau kita tanya nak kenal. Itu ada yang lihat, saya tak pernah lihat langsung. Ada yang lihat itu, Masya Allah itu dah penuh kok boleh pakai. Sambil karena beliau duduk di kasir, itu Masya Allah emasnya. Jadi kalau mau lihat silakan beli keripik di Cik Sam. Itu kalau sudah melebihi kebiasaan, artinya kalau orang lihat, oh ini dah wajar tu. Jadi ada kesan orang menganggap ini kayaknya berlebihan. Lebih daripada 30 manyam itu tetap dihitung zakatnya. Lebih daripada kebiasaan satu tempat tetap dihitung zakat. Jadi bukan bermakna kita bisa menghindar zakat dengan semua kita pakai. Jadi kita dalam kamar tu kita simpan kalung, emas, cincin, macam-macam gelang, supaya tidak kena zakat kita pakai semuanya. Oh tidak, yang tidak kena itu cuma yang kebiasaan setempat. Lewat dari itu tetap dihitung seperti emas simpanan. Dan itu syarat pertama. Nanti ada syarat kedua yang diajukan oleh sebagian ulama, selama emas itu tidak ada rencana untuk dijual. Jadi maksudnya begini, betul-betul beli untuk perhiasan. Tak ada terfikir mau jual, memang untuk perhiasan. Dan perempuan boleh, tak ada masalah. Kita yang lelaki tak boleh memakai emas dan perak. Kita tak boleh pakai emas, perak boleh. Tapi perempuan memang dia hidupnya perhiasan. Perempuan itu sendiri perhiasan. Jadi betul-betul tak ada rencana jual. Maksudnya mana? Kita pakai memang untuk perhiasan. Contoh mahar, model cincin yang dibelah dua dengan lofe terbelah itu Pak. Jadi untuk mengikrarkan cinta, suami buat cincin dua, tetapi yang sebelah nama suami, yang sebelah nama isteri. Pakai tu, kepakai. Ketika tanya orang, kaknya nak rencana nak berdoahan, memangnya kenang-kenangan bersama almarhum, berarti sudah meninggal suaminya.
Tak ada rencana jual, naik emas, tak naik emas, tak ada rencana, itu tak kena. Itu syarat kedua yang diajukan oleh para ulama, oleh sebahagian ulama. Tapi kalau beli untuk dang-dang di ikma, belinya pakai, tapi pakainya sambil-sambil nunggu naik emas. Dia kau kena belolom. Ni aku pakai tian dang-dang ikma, ni aku pun belolom. Ni aku pakai baik cok dilakunya ni main judi. Misal kata suami, berarti lakonya daja. Ya. Jadi kalau tak dipakai dipinjam sebentar-bentar, aku pakai baik-baik pinjam blow chip misal. Dia pakainya bukan pakai untuk perhiasan, memang pakai sambil-sambil nunggu naik harga emas, dia mau jual lagi, nanti beli lagi, kayak gitu. Itu tetap kena zakatnya. Jadi itu syarat kedua yang diajukan. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, yang tak kena zakat tu perhiasan yang murni pakai, tak ada rencana untuk dijual. Oh nanti begini, kalau sudah rencana pakai perhiasan, tiba-tiba sangat dibutuhkan dijual, itu beda. Dia tak ada rencana, tapi mudarat, ketika mudarat terpaksa jual, itu beda. Yang kedua, tidak melebihi ukuran kebiasaan satu daerah. Kalau melebihi maka tetap terkena zakat. Jadi dihitung bersama dengan emas dan perak yang disimpan dalam lemari. Begitu tentang zakat emas dan perak, zakat perhiasan. Lalu bagaimana kalau seandainya bercampur? Maksud bercampur begini, dalam satu benda itu tidak semuanya emas murni. Makanya kan banyak tu yang sekarang tu apa tu orang, saya tak terlalu faham tentang emas, tentang materi-materi emas, tapi kata orang ada yang tak murni emas, ada yang dicampur dengan suasa lah yang meh putih, kayak mana tu saya tak terlalu mengerti. Maksudnya di sini yang mau dibahas al-maqsus awil makhlud. Bagaimana kalau bendanya bercampur, di dalamnya sudah dicampur antara emas dan bukan emas. Nah yang begini, menurut Syafi'i dan Hanbali, la syai'a fil maqsus hatta yablugha khalisahu nisaban kamilan. Tak ada zakat pada benda itu kecuali yang dihitung hanya yang murninya saja. Ya. Jadi kalau sudah bercampur dengan bukan emas, berarti yang dihitung berapa gram emas di dalam ini. Berarti yang bukan emas tak dihitung. Berarti kan yang tahu kan orang pegat. Pai kata yang pada kaum punya padum gram dan berapa gram yang di luar emas. Berarti yang dihitung hanya yang murninya saja. Kalau sampai nisab bayar, tak sampai nisab tak bayar. Jadi yang percampuran yang selain emas itu tak dihitung. Begitu dalam pandangan mazhab Syafi'i dan